Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bersama saya di channel Mandring Apak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar akreditasi, terutama di bab 3 standar 9. Nah, ini kita tahu bahwa 39 ada satu kriteria dan ada 5 EP. Tapi 5 EP ini isinya sangat padat ya. Luar biasa isinya. Yang pertama adalah mengenai SK pelayanan laboratorium. Ini SK-nya pelayanan laboratorium. Kita tahu di konsideran menimbangnya bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, maka perlu penyelenggaraan laboratorium yang bermutu tinggi. Untuk mewujudkan pelayanan laboratorium di puskesmas dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya kebijakan puskesmas sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan pertimbangan sebagai maka perlu ditetapkan dengan bapak. Nah, ini kemudian mengingatnya, ini diktumnya yang perlu saya garis bawahi bahwa pelayanan laboratorium mengatur tentang ada 8 hal yang diatur dalam pelayanan laboratorium. Yang pertama adalah jenis-jenis pelayanan, yang kedua adalah waktu penyerahan hasil, yang ketiga adalah pemeriksaan, yang keempat adalah proses permintaan, yang kelima adalah pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja, yang keenam adalah proses pemeriksaan laboratorium, 7 adalah penggunaan alat pelindung diri, dan 8 adalah pengolahan reagen. Ini lampirannya guys ya. Ini lampirannya mengenai kebijakan ini ya, saya masukkan semuanya di sini. Silakan sekali lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di puskesmas ya, disesuaikan dengan yang ada di puskesmas. Kemudian yang kedua adalah rentang SK tentang nilai kritis dan nilai normal. Saya kira tidak saya paparkan lah, saya kira teman-teman sudah sangat mengerti dan memahaminya. Kemudian jangan lupa di EP1 juga diminta mengenai SOP yang terkait dengan laboratorium. Ini SOP yang terkait dengan pelayanan laboratorium dan limbah ya. Kita lihat di sini ada SOP APD, ada SOP rentang nilai nilai, ada SOP K3 petugas, kalibrasi, kesehatan dan keselamatan, orientasi prosedur, pelabelan, pelaporan insiden, SOP lebritis, laporan program keselamatan, pelatihan dan pendidikan, macam-macam jumlahnya. Saya hitung hampir 60 lebih SOP ini. Silakan teman-teman yang berminat dengan SOP saya bisa PA ke 081225942968. Oke, ini ada banyak banget SOP, ada 65 SOP. Kemudian kita naik lagi ke EP2. Di EP2 ini kita diminta juga mengenai SOP dari mulai SOP pelabelan, kemudian SOP penyimpanan, SOP penyampaian hasil laboratorium, dan lain sebagainya. Jangan lupa kita juga diminta mengenai MSDS, material safety data sheet-nya masing-masing reagen harus ada. Ada bukti daftar dan pelabelan, bukti pemesanan reagen, bukti penyampaian jika ada data reagen, bukti penyimpanan dan pelabelan, bukti perhitungan kebutuhan reagen. Kemudian di EP selanjutnya di sini ya, SOP nggak saya buka lah ya, misalkan satu aja, SOP mengenai pelabelan ya. Saya kira pelabelan kita taat kepada taat kepada peraturan dari lingkungan hidup ya mengenai. Makanya pertama kali itu dilakukan inventarisasi dulu.
inventarisasi mengenai B3 yang ada di laboratorium, termasuk reagen itu kan semua B3 ya. Logo dan sebagainya memang masing-masing memiliki logo sendiri-sendiri, mana yang korosif, mana yang mudah terbakar, mana yang beracun dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada SOP penanganan tumpahan ini ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Petugas mencuci, petugas mulai menangani tumpahan dan lain sebagainya. Ini SOP tumpahan. Kemudian di sini juga diminta mengenai SOP penyimpanan reagen dan lain sebagainya. Kita naik ke EP selanjutnya yaitu EP3 di sini. Kita diminta mengenai ini tumpahan sudah ada, ini form tumpahan dan SK pelayanan laboratorium. Tak lupa juga di sini juga diminta mengenai SOP laboratorium, sudah ada di sini ya yang diminta. Kemudian SOP pemeriksaan laboratorium, SOP pengambilan darah kapiler, SOP pengambilan darah vena dan sebagainya juga ini nanti digabungkan dengan di EP1 yang 65 itu nggak apa-apa, sama aja. Kemudian form tumpahan juga sudah ada, form tumpahannya kita disamakan dengan form tumpahan yang ada di bab 1.4.3 EP4 ya, misalkan juga ada di MFK ya, ada tumpahan ya, ini formnya. Saya kira masing-masing puskesmas memiliki form sendiri-sendiri, tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan di sini ya. Kemudian yang EP4-nya adalah mengenai SOP pemantapan mutu internal dan SOP mutu eksternal. Kita lihat ya SOP-nya di sini. Ini petugas melaksanakan pemantauan mutu internal yang cakupannya meliputi aktivitas pra-analitik dan analitik ya. Ini semuanya juga ada. Kemudian SOP eksternal ini PME ya, ke pengantar, biasanya kita ke lembaga resmi ya untuk melakukan, dan biasanya kita mendapatkan sertifikat guys ya. Nah ini saya perlihatkan mengenai bukti PMI ini, formnya seperti ini ya. Ini ya checklist mutu ya. Ini tahun, bulan, tahunnya berapa, analitik sesuai dengan SOP analitik, kemudian pasca analitiknya 3. Silakan yang berminat dengan form ini, silakan teman-teman semuanya bisa ke WA ke nomor 081225942968. Kemudian kita ke EP terakhir yaitu EP5. Di sini memang mengenai bukti data pengukuran ya. Ini bukti data pengukuran itu ya, begitu pasien masuk ambil spesimen sampai pemeriksaan ada. Jadi kita harus menetapkan nilai normalnya berapa, nilai waktunya berapa ya, nilai untuk pelaporan hasilnya. Ini sudah ada SOP-nya, laporan hasil ya, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang setia dengan channel saya di channel Materi Ngapak. Saya ulangi lagi dari depan, bab 3.9 ada satu kriteria, ada 5 EP, tapi EP-nya sangat luas sekali ya, EP-nya luar biasa. Sama mengenai SOP di laboratorium dan MSDS juga ada PMI, EP1 diminta mengenai kebijakan layanannya, ada minta juga mengenai tentang normal, tentang kritis, kemudian lain sebagainya juga ada di sini ya. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.